Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutmu adalah harimau yang akan menerkam kepalamu. Begitulah bunyi pepatah orang-orang tua kita dulu yang menyatakan bahwa mulut itu sangat berbahaya. Juga termasuk jari-jari kita yang setiap hari mengirimkan komen, mengirimkan status yang kadang tidak ada manfaat sama sekali. Memang lidah tidak bertulang. Dia akan bicara apa yang ia tahu, apa yang ia kenal, dan apa yang terasa di pikirannya. Sepatah kata saja bisa menjadi petaka dunia dan akhirat bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga lisan kita. Mari kita jaga kata-kata kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan bisa menjadi petaka bagi dunia dan akhirat kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja atau diam. Jaga kata-katamu, jaga omonganmu, dan bicaralah yang baik-baik saja. Ketiklah yang baik-baik saja. Komenlah yang baik-baik saja. Awyasmut, kalau tidak, diam. Kadang kalau kita ngomong, itu sering ditambah-tambah, sering dikurang-kurangi, biar dikatakan atau dianggap orang lebih berpengalaman, biar dianggap orang lebih hebat, bahkan sering bohong. Yang paling sering dan jarang kita merasa bersalah ketika kita mengetik sesuatu dengan menyindir orang lain. Itu melukai perasaan orang lain, melukai hati orang lain. Jarang kita merasakan hal itu tersebut. Terkadang tanpa sadar kita menjelek-jelekkan orang lain, menggibah dan memfitnah, dan lain sebagainya. Bicara 1 jam, itu bisa banyak hilang pahala-pahala kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Lantas bagaimana agar bisa kata-kata kita atau perkataan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk hal yang baik itu? Nabi Musa mengajarkan satu doa kepada kita. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli, ya Allah, lapangkan dadaku. Ketika dada kita telah lapang, maka sesulit apapun kondisinya, semarah apapun kita, kalau dada kita sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan kita akan mudah kita atur dengan baik, dan posisi pikiran kita akan tenang untuk memikirkan segala hal. Jika dengan tenang, maka kata-kata kita pun akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengajarkan pertama sekali untuk memudahkan berkata baik itu adalah Rabbi shrahli. Mohon kepada Allah untuk lapangkan dada kita. Wa yassirli amri. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan urusanku. Dadanya sudah lapang, hatinya sudah tenang, urusan kita dimudahkan, maka kata-kata kita, ucapan kita, lisan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang baik. Dan kita tidak akan suka pada kata-kata yang
tidak bermanfaat seperti gibah dan lain sebagainya. Wahlul 'uqdatam min lisani, baru kita mohon kepada Allah, ya Allah, hilangkan kekakuan di lidahku, yafqahu qauli, agar orang mengerti dengan omonganku. Ini doa yang paling bagus, doa yang paling indah, agar kita bisa menjaga lidah kita, agar kita bisa menjaga kata-kata kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bermutu, tidak asal ngomong, tidak asal komen, tidak asal bicara semau kita, baik itu sosial media dan sebagainya. Kalau kita sudah terbimbing, dada kita sudah lapang, dan pikiran kita sudah tenang, hati kita sudah tentram, semua urusan selesai dengan aman, maka kata-kata kita, ucapan kita akan menjadi indah. Ucapan kita akan diindahkan oleh Allah, akan dimudahkan kita untuk berkata-kata kepada hal yang baik-baik saja. Kalau merasa kurang baik, diam. Lebih baik diam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan-perkataan yang benar. Apa yang benar? Perkataan yang benar, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Dan ini adalah perkataan yang baik-baik saja. Tidak perlu berkata melebih-lebihkan agar kita dipandang orang hebat, agar kita dipandang orang berpengalaman. Ngomong ini sulam, enggak penting. Biarlah orang menilai kita jelek, biarlah orang menilai kita bodoh dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Yang penting kita hanya berkata yang baik-baik saja. Saya tidak akan komen dengan hal-hal yang jelek-jelek. Itu sikap kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu, dan Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia tetap mendapat kemenangan yang besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan kita dari Allah, bukan dari pujian. Karena kita lihat dari cara bicara, cara ngomong seseorang itu bisa kita bagi beberapa bagian. Orang kita kategorikan si ini orang yang mulia misalnya. Orang yang mulia itu orang apabila dia bicara itu akan selalu zikir kepada Allah. Setiap omongannya itu selalu mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia ngomong ada sesuatu musibah, maka dia terucap langsung di mulutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau terjadi sesuatu yang mengagumkan, masya Allah. Kemudian ada sesuatu yang menguntungkan, alhamdulillah. Jadi setiap omongannya itu selalu zikir kepada Allah dan mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mulia. Tidak ada yang sia-sia dari omongannya. Kalau dia bicara, kalau dia ngomong dengan kita, itu akan jadi ilmu biasanya. Kalau tidak jadi ilmu, dia nggak ngomong. Dia kalau bicara sedikit tapi jadi ilmu. Apalagi kalau reunian itu ngomong kita, wah ngalor ngidul, bicara ini, bicara itu, bercanda segala macam. Bukan nggak boleh bercanda, boleh. Tetapi jangan sampai kita yang pertama melukai hati orang lain. Yang kedua, jangan sampai setiap bicara kita menyinggung perasaan orang lain atau kita menyindir orang lain. Tidak usah.
Mungkin ilmu kita lebih banyak dari orang lain, tapi nggak usah kita merendah-rendahkan orang lain. Karena ilmu kita yang banyak. Di atas langit itu ada langit. Untuk apa kita sombong di atas dunia dengan ilmu kita? Untuk apa kita sombong di dunia dengan harta yang kita miliki? Tidak usah merendahkan orang lain dengan kata-katamu. Orang yang mulia itu, kalau dia bicara selalu jadi hikmah. Setiap dia bicara, setiap dia ngomong, ada hikmahnya. Menyejukkan hati orang lain. Setiap dia bicara, sejuk kedengarannya. Setiap dia bicara, tidak terpancing emosi orang untuk ini dan itu segala macam. Tidak mengajak kepada keburukan. Tidak mengajak kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah. Setiap ia bicara selalu menjadi hikmah dan melegakan perasaan orang lain. Dan orang yang mulia itu, kalau ia bicara, akan menjadi solusi bagi orang lain. Berbeda dengan orang-orang biasa. Kalau orang biasa, setiap bicaranya akan selalu seperti komentator kejadian. Setiap kejadian dikomentari, setiap kejadian dikomentari. Seolah-olah dia melihat sendiri, padahal dia dapat cerita dari orang lain juga. Ada yang lebih parah lagi, orang rendahan. Kalau bicara, itu selalu mengeluh, selalu mencela, selalu berburuk sangka atau suuzon. Baru bangun pagi aja udah mengeluh, wah badan kok nggak enak, kok kayak begini. Mau makan, wah ini kok sambal nggak, rasanya nggak ada yang mau enak dimakan. Mau keluar hujan, wah hujan. Mau ke sana, wah panas. Semuanya dikeluhkan. Ini ciri-ciri orang rendahan. Dalam berbicara, dia selalu mengeluh. Kalau tidak mengeluh, dia mencela. Atau suzon, berburuk sangka. Pantasan aja dia bisa beli mobil, beli motor. Paling-paling ya korupsi di kantor. Itu berburuk sangka pada orang lain. Apalagi berburuk sangka kepada Tuhan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan, apa yang ini yang terbaik hari ini buat kita. Allah tidak akan berikan cobaan melebihi kemampuan kita. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi orang yang dangkal. Maksudnya bila bicara, dia itu akan selalu mengatakan atau membicarakan, mengangkat-angkat dirinya. Nah, ini orang dangkal ya. Dia akan mengatakan, wah itu saya. Itu kalau nggak saya itu nggak jadi. Nah, ini karena saya ini. Selalunya pokoknya orientasinya pada dirinya sendiri. Hanya mengangkat-angkat dirinya. Segala yang dia ceritakan, segala yang dia omongin, itu saya yang hebat. Saya. Nah, menceritakan sesuatu yang tidak perlu diceritakan sebetulnya. Atau membangga-banggakan diri sendiri. Itu adalah orang dangkal. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.